Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kitab Taisirul Kholaq itu bab ad-dzulmu, artinya secara bahasa adalah ngani ngoyo atau dolim terhadap dirinya sendiri, juga dolim terhadap orang lain. Yo menyiksa awake dhewe, yo menyiksa orang lain. Kadang menyiksa dirinya sendiri tapi gak merugikan orang lain. Kadang merugikan dirinya juga merugikan orang lain. Jadi macam-macam. Juga kadang tidak merugikan kita sendiri tapi merugikan orang lain. Itu namanya dolim. Lah, makna definisi kata arek SMP definisi itu ngerti. Arti dari zulmu adalah al-khuruju an haddil iktidal bitaksir atau tajawuzul hadd. Fayas malu jami al maasi, itu bahasa Arabnya. Kalau diartikan bahasa Indonesia, yaitu yang diarani dolim adalah keluar dari batas peraturan dengan cara sembrono. Sembrono itu bahasa Indonesia apa? Non? Sembrono bahasa Indonesia itu apa, Indra? Non? Teledor. Keluar dari batas-batas aturan, ya, disebabkan karena keteledoran. Dan di situ keteledoran di situ mengandung banyak kemaksiatan. Kemaksiatan itu durhaka, menentang nang perintah Gusti Allah. Banyak melakukan perbuatan dosa-dosa. Jadi usahakan kita itu adik-adik santri terutama gak sampai teledor, gak sampai sembrono terhadap batas-batas peraturan, ya, atau mungkin biasakanlah diri itu mentaati peraturan dimanapun berada. Peraturan di sekolah satu, peraturan di musola, peraturan di embong saat zaman berjalan, ya, terus peraturan adab-adab yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Itu kalau bisa ada itu belajar untuk mentaatinya. Jangan teledor, jangan sembrono. Ya, sembrono itu kadang meringankan. Wah, mek ngoten tok. Walah, mek ngono tok ternyata. Nah, itu kadang sembrono akhirnya. Akhirnya gara-gara sembrono pelanggar dari peraturan. Ya, misalkan di sekolahan peraturan jam 7 harus ada di sekolahan, misalkan. Ya jam 7 kurang sampai sudah harus berada di sekolahan. Jangan sampai jam setengah 8. Otomatis kalau setengah 8 dicegat ambil security atau keamanan sekolah di tengah pagar dicegat. Kok setengah 8 datangnya? Nanti aja. Loh kok terlambat? Kemana aja tadi? Ayo push up dulu 10 kali, ngono. Ayo squat jam. Ayo lari keliling-keliling sekolahan 3 kali, kadang ngono. Bergantung dari security Bang. Lek security loman, ayo mangan rawon sik. Lek security loman, tapi rata-rata security jarang sing ngejak mangan jarang. Ayo sing telat ngopi sik. Lek security ngono, wah ya semuanya terlambat kok, ya. Jadi security rata-rata wonge kereng-kereng, ya. Kadang sabar tapi terlalu tegas. Kadang terlalu judes kadang nggih security niku. Bahkan di pondok pesantren adik-adik, yang paling dibenci ambek santri itu adalah kepala keamanan. Musuh santri kepala keamanan niku, ya. Lek waktu malam Jumat ngeten iki ono acara hitobiyah. Hitobiyah itu pidato antar kelas 1, 2, 3 atau kuliah 7 menit. Niku lek kelas sing dhuwur-dhuwur mesti nyindir keamanan. Yo apa keamanan pondok mesti ngono. Jadi keamanan pondok waktu acara hitobiyah ojo hadir, tuas pegel tok.
Soalnya isi Ethiopia itu nyerang kepala keamanan mesti. Bahkan adik-adik pun si biasa terlambat sekolah pasti nih lepedok keamanan pondok, keamanan sekolah atau security. Kita kadang gregetan, wong iku maneh rek, mesti ngono. Sing biasa terlambat, sing gak terlambat aman. Permisi Pak, oh nggih silakan. Sing gak terlambat. Sing terlambat terus nemoni gerbang sekolahan tutup. Kadek security lungguh ngadeg ambek maca koran ning ngarepe gerbang. Waduh, rasanya ikut singitan nih situ. Ya, kadang gitu. Sering njumpai di sekolahan kulon bareng lihat arek katik marung iku singitan teko security. Waduh, duk. Ya, saya ketika ketemu security, asli security tahu. Woi kono om laku cuma apa gak ro. Omongan dikoncoy. Waduh arek iku rek. Apa gak ro. Sama security kritis. Waduh akeh sing nek. Ya katanya dia main kok melayu kono. Ayo deh. Ayo katik nang warung gini. Mau kemana Dik? Mau kemana? Mesti ngono security. Kalem tapi iki di kuping cekel. Wis salah ojo rono ae ngono. Kan iku dilarang. Security kan mesti gitu. Makanya kenapa kok mesti ketangkap security kita waktu melanggar? Karena keteledoran kita, kesembronoan kita. Coba kita ikut peraturan aman. Jadi 6:30 wis teko di kelas, wis nyapu-nyapu. Kadang ngepel, kadang mejoe guru dirapikan, diketaplak. Terus papan tulis sing penuh dengan tulisan kapur tulis itu dihapus semua, diriciki semua. Ya, tekel di pel disapu sembarangan diricik. Semua guru pasti seneng. Aduh, hari iku rek. Gak pati cerdas tapi sregep luar biasa. Sakjane gak naik kelas, akhirnya dinaikkan munggah kelas. Waduh, ono maneh situ. Waduh, cek pinter ya sakjane. Pinter sakjane pol. Cuma tekoe mesti 7:30. Sakjane pinter pol. Cerdas pol. Tapi sayangi guru waktu ngajar di balang kertas ambil areku. Waduh, sakjane pinter pol. Ujian nilai sempurna. Ya. Sekolahnya seminggu masuk 3 kali. Sakjane masuk 6 hari kan. Iku mek 3 hari tok masuk. Liyane, waduh sing ndek isor wite klopo, ndek isor wite pohon bambu. Kadang ndek rolak, kadang ndek gunung buring lah apa iku ya. Akhirnya meskipun pinter, akhirnya malah gak naik kelas. Kenapa? Karena kesembronoan iku mang. Jadilah anak sing rajin, sing sregep, sing rapi. Dalam berbagai baju barang sing rapi, ya. Seperti peraturan sekolah ya, baju harus dimasukkan, ya tidak kono, disapui, ya. Santri, murid-murid putri bajunya misalkan dikeluarkan, ya dikeluarkan. Rambut dipotong rapi, potong tipis rapi, jangan sampai melebihi kuping, jangan sampai melebihi kerah. Ya, peraturan diikuti mawon. Misalkan di sekolahan dilarang pakai semir rambut, misalkan rambut semir dilarang. Ya. Misal kita coba melanggar, misalkan ketemu guru sing bagian rambut, waduh berat. Soalnya guru itu kadang bukan tukang cukur rambut, ya. Lek motong kadang nggak kompromi, cukup gunting, terus moro di gini ya, tipe tok rotok munggah didik seret. Oh di gini pedali. Akhirnya keluar dari kelas, waduh rambut pedal apa ya. Kenapa kok sampai kena pedal ini? Karena rambut saya panjang melebihi kerah baju, melebihi telinga. Jadi akibat dari perbuatan kita sendiri, akhirnya kita kena hukuman para guru. Wa ya ummu anwa ar-radali, ada kalanya dolim itu adik-adik adalah dolimul li nafsi, kadang kalanya dolimul li ghairi. Dolimul li nafsi artinya dolim terhadap dirinya sendiri, ya. Artinya tidak merusak orang lain. Seperti halnya nyemir rambut, misalkan. Iku asli kita ngani ngoyo pada diri kita sendiri. Kita merusak diri kita sendiri sebenarnya. Ya, satu perhatian, rambut yang disemir itu pori-porinya rambut itu tertutup. Akhirnya rambut ini nggak bisa bernafas. Efek sampingnya orang yang sering pakai semir rambut akhirnya tuh gampang terkena kanker kulit kepala. Ya, kanker kulit kepala ini dulu ada di daerah Bumiayu, daerah Gedangan. Orangnya senengnya semiran. Akhirnya rambutnya digundul rigid.
gundul jik, terus disemir, belum tumbuh rambut disemir. Semir wabang ngeten. Nah, jarak 1 jam dari telinganya keluar darah. Dari hidung keluar darah. Dapat 1 jam dilarikan ke ICU rumah sakit. 1 jam lagi orangnya sudah ada pengumuman di masjid. Inna lillahi. Pengumuman wong sing gundul semiran itu telah meninggal dunia. Lah padahal si tas itu oke, si tas digundul itu meninggal dunia. Iku kira-kira nuntut nang sing tukang gundul apa ya apa? Enggak mungkin. Karena dia sendiri yang mau nyawir rambutnya sendiri. Akhirnya terkena kanker kulit kepala sampai meninggal. Itu ada dari 1. Yang kedua, orang sing seneng semiran rambutnya cepet botak. Ya, cepet botak. Sama ngerti botak. Botak itu rambut yang berada di atas bun-bun kepala. Ini tidak tumbuh. Botak. Tuh. Lagi gak botak ya isi foto ya. Rambut khusus isi foto. Ya. Botak itu diangkat ngeten niku gilap iki. Gilap lurus ngeten gilap. Sama kayak ngocok kena. Ya, saking gilap e. Lah niki asli mboten. Jangan semiran adik-adik. Ini ya. Zalimul li nafsi. Yang kedua, ojo tindian ini. Sering kan saya ngajarkan seperti itu, jangan tindian. Itu zalimul li nafsi, menyiksa pada diri sendiri. Orang lain enggak rugi. Orang lain telinga ya kebuka lubang, tapi telinga kita sendiri yang berlubang, ya. Apalagi diplong. Ojo. Karena suatu saat kalau kita bertaubat, misalkan ditakdir taubat, makanya untung ada adik sih sergap ngaji. Jadi suatu saat kalau ditakdir bertobat, orang ini misalkan kumpul ambil kiai, kupingnya bolong izin, malu. Mosok dino surbanan gini. Lho kok gini dok? Anu yai. Cek mboten ketinggal, cek mboten ketok. Apa nih? Ono kalane gayanya bersorban. Sorbannya ditutupi sampai seperti ini. Loh, soalnya kupingnya bolong. Loh kok surbanan ngono? Nggih cek ketara lek tiyang pondokan kiai, padahal kupingnya bolong. Jadi ya. Jadi aja sampai kupingnya dibolongi. Walaupun kanca kabeh kupingnya padha bolong, biarkan ya, sampai nggak usah ikut-ikut. Nah terus lubang ini gimana? Ini asli ya, ini asli. Nek gak lubang berarti aman nggak bisa mendengar. Ya kuping bolong. Sama dengan sarung bolong ini ya. Sarung nek gak bolong nggak bisa dipakai. Ya. Terus sarung saya bolong, nggak apa-apa bolong. Mau bolong asli itu kau pabrik ya. Tidak dibolong-bolongi ya, dibolong-bolongi nyot. Kok dibolongi nih? Tak ISIS. Oh masya Allah. Apalagi dibolongi lurus sampai bokong. Lu kok dibolongi? Biar banter like keluar angin misalkan. Oh, ya. Itu merugikan orang lain. Ya. Ini ada deh ya. Tuh yang kedua. Tadi termasuk contohnya dalam nafsi lagi adalah pakai tato. Kenapa? Karena tato itu menghalangi ya air wudhu masuk ke dalam kulit. Kalau mandi, bahannya gak meresap ke dalam tubuh. Ya, terhalang oleh tato, adik-adik. Nah, kalau sudah kewajiban mandi besar, kok ongi bertato, maka mandinya gak sah. Kalau mandinya gak sah, maka dia tetap menyandang hadas besar. Lewat masjid gak oleh, baca Al-Quran dosa, sholat dosa, poso dosa, serba dosa. Saja ini berpahala mandi dosa. Gara-gara dia memiliki hadas besar, gara-gara bertato. Wudu'e nggak sah gara-gara bertato. Nah, ini tato hukumnya haram hukumnya, bukan halal loh tato itu. Terus wong sing wis bertato ya apa? Ustaz misalkan mau tobat, biarkan tatonya seperti itu, nggak usah ditambahi kalau tobat. Apa perlu diistriko? Ya, istriko panas sakit. Misalkan bisa dihilangkan. Kalau nggak bisa nggak usah. Ya, sama dengan darah nempel di baju itu najis. Tapi kalau dicuci kok sih tetap nggak bisa hilang, maka najisnya najis makfu di sepuro. Jadi adik-adik kalau misalkan ada orang yang bertobat ya biarkan, nggak usah dihilangkan, nggak usah. Penting jangan sampai ditambahi. Lah adik-adik sisi bersih kuliti, si asli buatan sing kuoso, buatan Gusti Allah asli itu jangan dirubah, tetap seperti itu. Ya jangan tambah tato.
Misalkan pakai alis palsu gimana? Alis palsu. Kalau untuk keperluan karnaval nggak apa-apa. Alis palsu karnaval. Tablet sing guandel, sweat. Kumis palsu gimana? Nggak apa-apa untuk karnaval. Untuk keperluan lomba ini nanti saya pakai kumis palsu. Tapi upacara tok. Selainnya tak copot ya. Kumis palsu tidak sangar misalkan. Untuk keperluan karnaval setelah itu lepas. Nggak boleh dipakai terus selamanya kumis palsu nggak boleh. Ya, alis juga gitu. Alis dirapikan, boleh dirapikan. Misalkan alisnya terlalu kandel atau alisnya terlalu panjang sampai nutupi mata. Ada orang Cina itu sama do film kungfu telon alisnya, panjang nutupi motongnya ten. Kalau alis sampai nutupi mata, maka silakan dipotong boleh. Krek dirapikan. Ya, misalnya alisnya terlalu sangar misalkan, ini ya kan. No. Biar nggak terlihat sangar, sedikit dicukur titik boleh. Sedikit dirapikan itu boleh, asalkan jangan dihabiskan dikerok roto cuet, jangan ya. Cewek jangan sampai ngeri alis sampai entek, jangan ya, jangan ya. Dulu itu waktu baru pertama di sini ada dek, tahun 2006 tuh waktu kemanten baru ada dek, itu lihat alis si ibu ada kok entek dek. Kaget saya, kok habis, kok pas gak cukul. Saya cukur separuh pancet, separuh hilang. Gila ini terus apa ini? Akhirnya ternyata dapat 2 minggu tumbuh. Alhamdulillah cukul alisnya. Ya, soalnya saya itu senang orang itu alami, natural, adik. Jadi sing apik wong natural biasa, ya. Yang kedua, dolim ligoiri. Dolim terhadap orang lain. Itu juga jangan sampai dolim pada orang lain. Satu contoh, sifat dengki merusak kenikmatan orang lain, itu namanya zalim pada orang lain. Meneng-meneng lampu di embong ke titis-titisan dari orang Jawa ya, ambil tepil, ayo sapa titis titisan, tepil lampu di embong ya, tepil miliknya bina remaja kampung ceduar, waduh pecah. Itu namanya zalimun li ghairihi, zalim pada orang lain. Sama nggak rugi, tapi orang lain rugi, ya. Tapi sama rugi kalau ketemon. Woi, woi diubrong kampung, wayo, benar baca iku. Ketemon, nek dicekel aman, nek dikepuki masa, itu sih berat. Udah dari, jangan sampai zalim li ghairi. Termasuk maling itu termasuk zalimun li ghairi. Ya, jadi merugikan orang lain, ya. Orang sing nandur tebu sampai elek ya, sing nandur tebu sampai gegere wireng rotok gilap, sing nandur tebu ya muacul was muacul sik ngemes baru cukul gak melok panen, wong liya sing panen. Lapo sak iki panen tebu wis sapa Pak Sakimun, ngawur Pak Sakimun dihubungi terus sampean ngongon panen tebu ndak, masyaallah. Maka orang maling tebu tersebut termasuk zalimun li ghairihi. Ya, seperti halnya sampean nyengitno menyembunyikan sandale koncoe ngono iku, sandale koncoe di arep iku terus tingitno di pagar masjid misalkan. Kok mulai terakhir nih sandal kula ical Ustaz. Hilang sandale. Nggih. Tadi guru melok golek wisana di sandal kok hilang ya. Digolek-goleki ternyata di pagar, masyaallah sapa nyere pagar Mang. Iki le, nggih. Tadi merugikan temannya itu termasuk zalimun li ghairi. Ojo sampai ada seperti itu. Meneng-meneng kesake koncoe diisi odes misalkan. Kesake koncoe buka ngenen keturun ana odes, tapi gak obat gak noleh. Odes digrayai dilebokno iki. Tes dilebokno tes ya. Akhirnya begitu mulai dari rumah dibuka kesake, kok akeh odes. Odes puntung rokok ini. Sopo nglebokno iki? Ya. Merugikan orang lain, zalimun li ghairi. Dari sampai seperti itu. Tunggale lampu dipateni, koncoe dikongkon ngerawuk wesi sing ono ning ngarepe. Tolong dikerabuk besi yang ada di depan Anda. Padahal wesi ning ngarepe adalah wajan sing akeh anguse. Banyak lecengah.
Jadi wesi ku mah ngake anguse penyak leceng ya. Lampu dipateni. Nawa itu tayum lillahi ta'ala tayamum kabeh. Terus usapkan ke wajah 3 kali. Podo semangat. Nah, sekarang lampu dihidupkan, coba pegang kaca, delok raine ireng. Nah, semacam itu namanya dzalimun li ghairi ya, jadi jangan sampai melakukan seperti itu. Terus ono koncoe nang omah. Nome sampean. Silaturahim atau main dikekno wedang. Nah, konco 5, lah sing papat itu wedang teh kasih gula. Sing 1 dikei uyah. Bukan gula. Wis arek 5 balapan. Sopo sing kuat ngentekno wedang iku berarti hebat. Sing kalah engko kudu lari di lapangan 5 kali. Ya mesti kalah sing ngombe uyah. Ya. Sing ngombe gula kelek. Sing uyah nyet. Kebentek nyet. Aduh, mesti kalah wong uyah. Nah, itu ya. Adik jangan sampai dzalimun li ghairi. Meskipun guyon agak je misalkan pokoknya ojo terlalu nemen-nemen. Make agak je menemen ya. Kenapa? Iya, Arab pa mek iya. Kenapa mek iya? Karena lek kena menen khawatir dzalimun li ghairi. Ya. Jadi dibatasi. Misalkan sampean gepuk koncoe, gepuke pura-pura gepuk, pura-pura mukul. Jangan mukul temenanan, kena kulitnya jangan. Satu contoh misalkan, contoh kaget, contoh. Tapi kan gak tepat hemen kan ya, gak tepat kan, gak ada sakit kan badannya, gak ada sakit. Iku ini guyon tapi gak temenanan. Tapi lek guyon gepuk langsung cetuas, gas, misalkan ya, sampai munting plak, unturnya metu nos. Iku guyonnya berlebihan jangan. Ya. Nanti cok sampai kita termasuk dzalimun li ghairi. Ya. Fadhul lin nafsi ibaratun anit taksir fi taatillah taala. Ya. Zalim pada diri sendiri itu termasuk satu tanda ibarat dari sembrono pada taat kepada Allah. Tadi ya, jadi cok sampai dzalimun nafsi juga jangan sampai dzalimun li ghairi. Termasuk tarkul iman, meninggalkan iman kepada Allah. Jadi dzalimun nafsi contohnya adalah tarkul iman, meninggalkan iman. Ya, sampai ada meninggalkan iman. Pada saat orang meninggal dadakno sampean mecah gendeng. Mencah gendeng di omah, menek gendeng, menek andang terus mecah gendeng, cetuar orang mati. Utawa nyuwek lambi moro berapa bajinya. Waduh meninggal keratak. Oh, tadi hul badannya dempal. Rot ya. Iya lek tadi hul lek pacet kuru. Alah. Ya. Tau jambai rambut dijambai. Waduh meninggal. Misalkan sampai elek, sampai gak keruran, ojo. Oh, tau jejek kulitnya. Jangan biasa orang meninggal. Masyaallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembalikan kepada Allah. Oh ya Allah, ngoten. Terus harus tetap tenang ya. Boleh nangis tapi ojo sampai air mata itu netes nang tubuhnya jenazah sing mati ojo. Biasa tes ya Allah mbek didoakan. Ojo sampai Masya Allah Bapak. Oh tes biar. Banyu metu kabeh. Umbele metu, banyu metu ora. Sing mati iku gabul umbel berkali. Lah saaken ada rek. Iku namanya dzalimun nafsi, tarkul iman. Ya, bukankah iman percaya bahwa ini sudah takdirnya Allah itu harus kuat, tetap nancep di hati. Ya besok seperti itu. Ustaz, orang-orang tua dulu nenek moyang saya dulu seperti itu misalkan. Ono si mecah gendeng, ono si nyuwek lambi, nyuwek jari, ya macam-macam. Gimana? Jangan dicontoh, mungkin mereka nggak tahu pelajaran tentang ini adik-adik. Ya, karena laisal minna. Dalam hadis mutalul hadis ngaji pagi itu bukan golonganku kata Rasulullah, orang-orang sing nyuwek kelambi, orang-orang sing nyakar ini. Aduh meninggal, cakar ini. Mene baru gak gelem tunangane, aduh raine aman kok rusak wis urung maling ngono tunangane. Sing tunangan. Ono sing tunangan iki. Meski tunangan. Arin. Biba tunangan.
Tas gede itu udah kan. Fatir lagi ya. Udah fatir gak ada. Ya, jadi seperti itu adik. Coba sampai nyakar-nyakar aja. Rotok sampai metu kelopak mata metu apa coba. Sampai itu namanya dzalimun nafsi, merusak dirinya sendiri. Kalau perlu iman kita terus semakin kuat. Terus sampai semakin melemah iman itu. Wa dzulmul ghair ibaratun an tafrid fi haqiqa idza iljar. Nah, tadi termasuk dzalimun li ghairi itu menyakiti hati tetangga. Saman mestine urip kan enggak di tengah hutan ada dek ya. Apa ono sing iki omahe di tengah hutan ada enggak? Di tengah hutan di dhuwur wit di atas pohon ada enggak ini? Di atas pohon terus ono ondoe sing panjang sing tinggi ada enggak? Enggak ada kan? Mesti punya tetangga. Saman kalau punya tetangga, saman misalkan memiliki salon aktif, ya. Kalau detail itu lihat suasana, lihat waktu ada tetangga yang sakit gak, ada tetangga yang kesusahan gak, kira-kira jam berapa ini. Nah itu saman harus paham, ya. Aja sampai sekarang PDW, ya. Jam 12 malam setel lagu horeg, tang ting tang, brrrr. Sampai gede ke tonggo, roboh abe, ya. Ojo tambah ya Allah jam 12 malam diet namanya ya tang brrrr mung tak horeg gitu nanti. Ditolong adik-adik ya. Kita harus tasamuh. Tasamuh itu ngerti dengan keadaan tangga kita. Jangan sembarangan. Hidup jangan sembarangan. Ya, kalau sembarangan ya kita berada di tengah hutan itu baru boleh sembarangan. Ya, jangan sampai orang lain terganggu, tersiksa gara-gara perilaku kita. Jadi sering saya ceritakan, kalau perlu orang lain tuh senang, bahagia dengan kehadiran kita. Kehadiran kita di kampung itu menjadi penyejuk orang kampung. Orang yang melihat kita itu senang, ya, bukan waduh penyakit tekong, gitu. Waduh kotorane masyarakat tekong. Ya. Sampai seperti itu ya, ya. Jadi kalau sampean berada di tengah-tengah masyarakat harus bersifat tasamuh. Tasamuh itu pengertian. Ingat, jangan sampai dolim di nafsi, dolim di ghairi. Jadi seperti itu adik. Cukup ngaji, mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. 30 menit ngaji, setelah itu ngaji Al-Quran sampai adzan isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.